Kali ini kita akan membahas tentang perencanaan pembelajaran IPS. Satu and action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Syafiq. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang definisi. Nah, apa itu definisi tentang perencanaan pembelajaran IPS? Di kata perencanaan sendiri itu punya definisi sebagai dasar yang harus dipersiapkan. Sementara definisi dari perencanaan pembelajaran IPS itu sendiri yaitu dasar yang harus dipersiapkan oleh seorang pendidik atau guru sebelum melakukan proses kegiatan mengajar dan mengajar. Nah, agar si pembelajarannya itu lebih terarah dan tidak bertele-tele. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang komponen-komponen. Selanjutnya kita akan membahas tentang komponen. Nah, komponen itu sendiri dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada tujuan, yang kedua materi, yang ketiga metode pembelajaran, dan yang keempat evaluasi. Yang pertama, tujuan. Nah, di tujuan ini tentu saja kalau udah bahas tujuan, kita akan berbicara tentang apa sih yang akan dicapai dari metode pembelajaran itu. Nah, kalau yang kedua itu tentang materi. Nah, kalau di materi itu pasti tentang untuk menunjang tujuan itu, materi apa saja yang harus disampaikan oleh seorang guru sehingga tujuan-tujuan tadi itu bisa dicapai dengan maksimal. Nah, kalau yang ketiga itu metode pembelajaran. Kalau metode pembelajaran itu diibaratkan sebagai supportnya. Guru itu diberi kebebasan untuk memilih metode pembelajaran apa yang cocok untuk mereka, sehingga tidak ada batasan untuk guru untuk memilih metode pembelajaran, asalkan tujuan-tujuan tadi itu bisa dicapai dengan maksimal. Nah, yang terakhir yang keempat itu tentang evaluasi. Kalau berbicara tentang evaluasi, itu artinya setiap kekurangan-kekurangan tadi di tujuan, materi, dan metode pembelajaran itu akan dikumpulkan kekurangan-kekurangannya dan akan dibahas di evaluasi, sehingga pada pembelajaran selanjutnya hal-hal yang menghambat atau mengurangi tercapainya tujuan dari pembelajaran itu sendiri, nah itu bisa dihilangkan dan diganti dengan hal yang baru yang bisa menunjang tujuan-tujuan, yang bisa membuat tujuan-tujuan itu tercapai dengan lebih baik. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang subbab dari tadi, yaitu tentang tujuan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan dari pembelajaran IPS. Nah, saya mengambil 3 tujuan. Yang pertama, mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah yang terjadi di masyarakat. Yang kedua, memiliki sikap mental positif terhadap segala ketimpangan yang terjadi. Dan yang ketiga, terampil mengatasi setiap masalah sosial yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Seperti kita tahu, tujuan pembelajaran IPS itu membuat si peserta didik itu mampu berperan aktif dalam masyarakat. Nah, sehingga tujuan-tujuan tadilah yang akan membuat seorang peserta didik itu dapat berperan aktif di masyarakat. Dan pembahasan selanjutnya kita akan langsung membahas tentang fungsi dari pembelajaran IPS. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas fungsi. Seperti yang kita tahu tadi di tujuan, kita sudah membahas tentang tujuan dari pembelajaran IPS itu untuk membuat peserta didik mampu berperan aktif dalam masyarakat. Nah, sehingga di fungsi ini juga ada kesinambungannya. Jadi, fungsinya itu yang pertama ada kreatif, kemudian inovatif. Nah, kreatif dan inovatif dalam hal apa? Nah, mereka itu akan kreatif dan inovatif dalam menyelesaikan masalah-masalah di masyarakat, sehingga nantinya peserta didik ini dapat menjadi solusi-solusi bagi masyarakat, sehingga mereka akan muncul sebagai orang yang sangat bermanfaat di masyarakat. Nah, untuk selanjutnya ada selektif, komunikatif, dan produktif. Dan mungkin itu beberapa pembahasan yang saya bahas terkait pembelajaran IPS. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.